Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani kita di Majlis Taklim Ribat Al-Murtadha Al-Islami Singosari Malang dalam rangka membaca kitab Jaga Akidahmu. Mudah-mudahan apa yang kita baca sejak awal Ramadan hingga nanti penutupan pengajian ini insyaallah esok malam, karena sebagaimana kemarin saya sampaikan, esok malam itu penutupan pengajian kita karena hari Sabtu pagi para santri libur, sehingga tidak ada yang mengoperasionalkan alat-alat terkait dengan live streaming ini. Agar kita lengkap dalam pembahasannya, walaupun kita ini mungkin sebagian dari kita ada yang belum membayar zakat, karena umumnya zakat, khususnya zakat fitrah gitu ya, dibagikan sudah dekat menjelang hari raya Idul Fitri. Namun orang akan melaksanakan zakat, khususnya zakat fitrah itu sesungguhnya tidak harus mendekati hari raya Idul Fitri, tapi di awal Ramadan pun sah. Ya, misalnya tanggal 2 Ramadan ada orang membayar zakat fitrah, itu sah. Yang penting zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang disalurkan kepada fuqara dan masakin pada saat bulan Ramadan. Itu namanya zakat fitrah. Ini qaul yang paling kuat adalah wajib, khususnya mengikuti mazhab Syafi'i, wajib dengan bahan pokok atau bahan makan, yaitu beras, gandum ya, sesuai dengan apa yang setiap hari dia makan. Maka disitulah kewajiban dia membayar zakatnya. Demikian juga kualitas beras. Kalau kita bicara beras, bahwa beras yang setiap hari kita makan, seperti itulah kewajiban kita untuk membayar zakat. Ya, saya mengikuti pendapat yang hati-hati bahwa beras di dalam ukuran atau berat timbangannya saat membayar zakat itu saya memilih yang 3 kilo. Walaupun sebagian orang ada yang mengatakan 2,5 kilo, tapi saya bersama dengan keluarga itu memilih yang 3 kilogram agar lebih hati-hati di dalam membayar zakat. Dan saya bersama keluarga besar Bani Basori atau Bani Murtadha ini tidak pernah membahas pembayaran zakat fitrah itu dengan uang, tidak, tapi tetap dengan bahan pokok, yaitu beras. Begitu. Ini yang kami anut dan tidak akan berubah. Kita ajarkan juga kepada seluruh para santri dan juga jamaah yang mendengarkan. Saya mengajak agar tidak berubah dari pendapat para ulama salaf terdahulu. Walaupun ada kadang-kadang sebagian tokoh-tokoh kontemporer mengatakan boleh menggunakan uang, tapi kalau saya bersama keluarga besar Ribat Al-Murtadha dan juga keluarga besar saya ini tidak akan membayar zakat dengan uang. Zakat ini fitrah ya, tidak akan membayar zakat fitrah dengan uang. Kami mewajibkan yaitu membayar zakat fitrah dengan beras, karena kita berada di Indonesia dan di Pulau Jawa yang bahan pokok makanannya adalah beras. Begitu. Nah, ada juga di antara kita ini membayar zakat di bulan suci Ramadan, bukan zakat fitrah tapi zakat mal. Zakat mal yaitu zakat perdagangan, zakat penghasilan, zakat emas gitu ya. Itu kan harus haul, satu haul itu adalah 1 tahun. Di mana kita memulai berdagang, maka dihitung dari situ hampir setelah 1 tahun baru kita ini wajib membayar zakat mal, yaitu satu tahun haul. Yang kedua harus ada nisabnya. Nisab dengan hitungan sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fikih.
Nah, begitu ya. Nah, sebagian masyarakat yang mempunyai tanggungan zakat, walaupun misalnya kalau dihitung-hitung zakatnya itu satu haulnya itu jatuh di bulan haji misalnya, ya. Tapi untuk mengambil fadilahnya sedekah pada bulan suci Ramadan, maka istilahnya ditakdim. Begitu ya, ditakdim, didahulukan bayar zakat mal pada bulan suci Ramadan, bukan pada hitungan yang tepat 1 tahun persis. Andai kata ada orang berdagang, awal berdagang itu pada bulan haji misalnya, ya, Dzulhijjah, misalnya tanggal 1 Dzulhijjah dia buka perdagangan. Apakah nanti wajib bazarnya itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah? Ya, itu kewajiban hitungan 1 haul. Tapi sebagian orang ingin mendapatkan berkah pada bulan suci Ramadan, ditakdim nanya. Ditakdim menjadi pembayarannya di bulan suci Ramadan dengan perhitungan-perhitungan yang dilebihkan, sehingga andai kata zakatnya itu dihitung pada awal Dzulhijjah itu sudah terpenuhi gitu ya. Tapi cuma saja pembayarannya didahulukan di bulan suci Ramadan demi untuk menghadapkan berkahnya bulan suci Ramadan. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Ya, walaupun wajibnya adalah tanggal 1 Dzulhijjah, tapi dibayar bulan suci Ramadan, namanya takdim di dalam zakat itu boleh. Begitu. Nah, kita ingin tahu juga apa kata para ulama terkait dengan zakat. Nah, ini ya, kami persilakan untuk dibaca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat dapat melindungi harta. Dalam kitab Al-Fawz wan Najah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, lindungi hartamu dengan zakat dan obati penyakitmu dengan sedekah. Subhanallah ya. Jadi zakat itu bisa melindungi harta ternyata ya. Menurut siapa? Nabi Muhammad SAW. Demikian juga orang bersedekah ternyata bisa menyembuhkan penyakit. Luar biasa. Lanjut. Ternyata zakat yang dikeluarkan oleh seseorang karena sudah sampai pada batas nisab sebagai ukuran nominal, serta sudah sampai pada masa 1 haul setahun sebagai ukuran durasi waktu, justru akan menambah keberkahan bagi pemiliknya karena mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu zakat ya, setelah 1 nisab dan setelah masuk nisabnya dan setelah 1 tahun 1 haul, itu maka tidaklah dikeluarkan zakatnya, begitu ya. Ini namanya zakat mal ya, kita bicarakan zakat mal. Kalau tadi pertama zakat fitrah, kalau ini zakat mal. Nah, yang repot ini zaman sekarang ini khususnya di kalangan ibu-ibu ya, yang ramai tidak memperhatikan zakat mal. Yang ramai itu memperhatikan zakat mall. Nah, uangnya dibelanjakan di mall ya. Jadi bukan zakat mal tapi zakat mall. Nah, ini repot kalau sudah mengikuti keinginan, apalagi dekat-dekat hari raya. Nah, ini bukan lagi iktikaf di masjid dengan penuh khusyuk, tapi mumpung menjelang Ramadan, akhirnya iktikafnya bukan iktikaf, tawaf. Tawaf di mana? Di pasar dan di mall-mall. Untuk apa? Berzakat. Zakat apa? Zakat mall kata orang sekarang. Ya kan? Tawafnya di mana? Di pasar sama di mall-mall untuk mengeluarkan zakat. Beli apa? Segala macam dibeli. Apalagi menjelang lebaran, baju baru, semuanya baru, ini baru, kan gitu ya. Bukan berarti baju baru tidak boleh, bukan. Tapi kadang-kadang berlebih-lebihan sehingga seakan-akan mengeluarkan zakat mall, bukan zakat mal. Padahal kita yang wajib adalah mengeluarkan zakat mal, ya. Nah, untuk ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga semua para pemirsa, ayo kita peduli terhadap urusan zakat. Nah, yang zakat itu kalau di bulan suci Ramadan, pertama zakat fitrah yang wajib. Kedua, kalau kita dan keluarga kita sudah waktunya mengeluarkan zakat mal, ya keluarkan sesuai dengan ketentuannya. Jangan uangnya dihambur-hamburkan untuk bayar zakat mal. Ini kebalik jadinya ya. Lanjut.
Sebagian masyarakat yang belum sadar agama, padahal jika ditinjau dari sisi syariat, mereka termasuk dari kalangan yang telah diwajibkan berzakat. Semisal para pedagang dengan berbagai jenis dagangannya, petani dengan segala jenis pertanian yang dikembangkannya, peternak dengan berbagai jenis hewan peliharaan, pemegang saham industri, pengembang usaha emas, dan berbagai jenis usaha lainnya yang sejatinya wajib dikeluarkan zakat bagi hartanya. Masih ada saja di antara mereka yang enggan membayar zakat mal atau harta pada setiap tahunnya. Ya, kenyataannya begitu ya. Banyak orang-orang yang sudah mampu, kaya gitu, dan sudah waktunya membayar zakat mal tapi enggan. Prinsip mereka begini, loh, yang cari uang kan saya. Ngapain saya harus bersedekah atau membagi kepada orang lain, gitu ya? Yang cari uang saya. Padahal zakat mal itu bukan karena siapa yang cari uang, justru orang yang mempunyai uang atau lebih sudah nisab, ya, ada nisab dan sudah 1 haul, maka diminta atau tidak diminta dia ini wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak mengeluarkan zakat berdosa. Nah, daripada kita ini punya duit tapi berdosa terus, ya sebaiknya mengeluarkan zakat. Begitu, lanjut. Bahkan untuk mengeluarkan sedekah sunnah pun masih banyak yang tampak enggan serta lebih senang menghindar. Padahal Nabi Muhammad SAW telah menerangkan dengan jelas tentang rahasia di balik giat membayar zakat maupun bersedekah, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Ya, hadis Nabi banyak terkait dengan zakat, terkait dengan sedekah juga banyak ya. Manfaatnya ini luar biasa bagi orang yang tidak segan bersedekah, begitu ya. Kalau zakat kan sudah ada ketentuannya, ada nisabnya, ada haulnya. Kalau sedekah sunnah, kapanpun bisa dikerjakan. Nominalnya berapa saja bisa salurkan, tidak harus nominal besar. Syukur-syukur orang itu bersedekah dengan nominal yang besar, itu luar biasa ya dah. Nah, sedangkan di kalangan fuqara masakin masih banyak yang membutuhkannya. Tapi kadang-kadang enggan mengeluarkan sedekah, apalagi zakat yang sudah ditentukan. Nah, ini menyebabkan orang ini tidak mau membayar zakat atau tidak mau bersedekah. Sayang sekali. Padahal harta yang disedekahkan itu akan diberi tambahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Disebutkan dalam suatu riwayat, ada seorang Nasrani yang mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ia sengaja mengeluarkan zakat hartanya seraya berkata, "Jika ucapan Muhammad itu memang benar, pasti hartaku yang ada di kawan daganganku akan terlindungi." Padahal ketika itu kawan dagangnya sedang pergi berdagang ke tempat yang sangat jauh, yaitu ke Mesir. Jika ucapannya itu benar, aku akan masuk Islam dan beriman kepada Muhammad. Tetapi jika ucapannya salah, maka aku akan membunuhnya. Nah, itu zaman dahulu kala ya. Jadi ada orang Nasrani yang berdagang, berdua lah, berkongsi dengan orang lain. Dia menyerahkan uangnya dan menyerahkan barang dagangannya kepada sang teman. Nah, saat itu sang teman ini berangkat untuk niaga berdagang. Memang orang dulu begitu, dagangnya jauh-jauh, naik onta gitu ya, ada yang bawa kuda gitu ya, sampai ke lain negara, di negeri Mesir. Nah, negeri Mesir itu ya cukupan jauh ya, kalau dari Makkah Al-Mukarramah atau dari Madinah Al-Munawwarah cukup jauh. Ya, mungkin barangkali kalau kita di Jawa ini, kita bicara Mesir di sana itu sama dengan kita bicara Malaysia gitu ya. Jadi negara tetangga. Kemudian tatkala si Nasrani ini mendengar Rasulullah SAW menerangkan tentang fadilah bersedekah, maka akan dijaga keberkahannya harta orang yang bersedekah ya, diberi berlipat ganda penjagaan dan segala macam. Si Nasrani ini berpikir juga, apa benar ya Muhammad ini nabinya orang Islam ini yang dikatakan benar nggak? Kalau memang dikatakan benar, kalau aku bersedekah
maka barang daganganku yang dibawa oleh teman, kan kongsi ya, sirka atau kerjasama ya, pasti akan aman gitu. Pada perjalanan jauh, gitu ya. Alhamdulillah pada akhirnya orang ini dan mengancam lagi. Sebelum dia bersedekah dia ngancam. Kalau pertama gini, dia mengatakan kalau benar barang dagangan itu aman dan berlebihan, aku akan masuk Islam. Tapi awas, kalau sampai aku bersedekah dan daganganku tambah habis, akan aku bunuh Muhammad ini. Itu kata si Nasrani. Ya, begitulah, lanjut. Suatu hari ia mendapat surat dari kawan dagangnya itu bahwa barang dagangan dan hartanya dirampok orang. Maka orang Nasrani itu keluar dengan pedang terhunus untuk mencari dan akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kan tidak direncanakan ya. Namanya juga orang perjalanan jauh. Kawannya ini dirampok. Begitu, kawannya dirampok. Akhirnya si Nasrani gini, wah ini Muhammad gak bener ini ucapannya. Aku pergi tempat dia ini, akan aku bunuh dia. Maka dihunuskan pedangnya, datang mencari Nabi Muhammad SAW di kota Madinah tentunya. Lanjut. Tetapi di tengah perjalanannya tersebut, ternyata datanglah surat susulan dari kawan dagangnya itu yang mengatakan bahwa semua dagangannya dan hartanya dalam keadaan selamat. Ya, tadi kan dengar bahwa temannya itu dirampok. Tapi subhanallah, tatkala si Nasrani ini mendatangi Rasulullah SAW dalam perjalanan, ternyata dia dapat surat susulan. Surat susulan yang mengatakan, ternyata barang dagangan kita, kata kawannya itu ya, ini selamat ternyata. Begitu. Jadi nggak jadi dirampok. Lanjut. Maka orang Nasrani itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Muhammad, sungguh ucapanmu adalah benar." Ketika ia ditawari masuk Islam, maka ia segera masuk Islam dan keislamannya sangat baik. Subhanallah ya. Jadi berkat kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut pada akhirnya menyatakan masuk Islam. Ini tiada lain riwayat ya yang bisa kita adopsi. Dalam riwayat ini ada nilai yang tersembunyi atau rahasia dalam masalah ini adalah orang yang senang bersedekah maka hartanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dilipat gandakan ya. Kalau pengalaman hidup, pengalaman banyak tentu dari kalangan kita ini ada yang punya pengalaman itu bersedekah. Bahkan kadang-kadang orang bersedekah diganti 10 kali lipat. Saya pernah suatu saat ini ada riwayat, bukan riwayat, saya kejadian pribadi ini ya. Suatu saat saya dengan keluarga pergi, gitu ya. Kemudian di tengah jalan saya dengan istri itu melihat ini arah ke timur daerah Banyuwangi sana. Waktu pulang di sekitar daerah Kraksan atau sekitarnya itu ada orang jualan ikan, ikan matang ya di pinggir-pinggir jalan itu. Sudah, ringkas cerita, kami sekeluarga berhenti karena ingin beli ikan matang ya, ikan yang sudah diasapi atau dipanggang dan segala macam itu. Sudah, saya masih ingat kejadian itu. Nah, begitu tawar menawar, ya namanya orang kan dagang kan tawar menawar. Ringkas cerita harganya 100.000. Begitu. Sama istri saya ditawar sampailah diberikan 90.000. Itu lumrah kan? Ya, lumrah saja, enggak ada yang masalah, enggak ada yang salah kan orang tawar menawar. Nah, kemudian kebetulan istri saya itu mengambil dompetnya pas enggak ada uangnya. Akhirnya saya bilang saya yang bayar gitu. Saya yang dibayar. Biasa kan keadaan gitu ya. Sudah, istri saya membawa hasil ikan panggangnya itu ke mobil, kemudian saya mengambil uang. Ternyata uangnya di tempat saya, dompet saya ada 100.000. Begitu. Saya berikan sama penjualnya, ibu-ibu lah penjualnya. Saya bilang, ini bu, sudah bu, sisanya gak usah dikembalikan, sedekah saya. Sedekah saya. Berarti saya sedekah berapa? Sedekah saya 10.000. Ya dah, 10.000. Subhanallah.
Datang, selesai kita pulang, sudah. Kemudian di jalan itu kebetulan waktu itu waktunya makan malam. Sudah waktunya makan malam. Di Probolinggo itu ada orang jualan bakso di pinggir jalan gitu. Ya, bakso ya besar lah gitu. Di situ ada dua, ada bakso Edi, satunya bakso apa Probolinggo atau apa gitu ya. Ringkas cerita kita masuk, ayo makan dulu aja, karena ini yang paling mudah dicari. Waktu itu liburan juga, jadi cari makanan-makanan ini agak sulit juga. Akhirnya kita beli bakso, sudah di tempat itu. Selesai, subhanallah kita makan, sudah selesai makan dan kita bayar sebagaimana lumrahnya orang beli. Nah, waktu saya keluar dari beli bakso itu, mau masuk ke mobil, tiba-tiba saya disapa oleh seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ditanya, apa ya? Pak Kiai Lutfi? Iya. Sampai siapa? Oh enggak, saya ini pernah lihat di YouTube, saya pernah membaca tulisannya dan gitu ya, dan lain sebagainya. Oh ya, Masya Allah. Akhirnya kita kenalan sejenak, karena saya mau pulang juga, mau masuk di mana? Di mobil, dan keluarga saya sudah masuk di mobil. Subhanallah, tiba-tiba orang ini memberi saya uang 100. Ya, 100.000. Sudah. Saya ya gimana lagi, saya terima. Uangnya terima kasih. Tapi saya berpikir, subhanallah, gak sampai 2 jam. Saya bersedekah 10.000. Kan begitu kan ya? Bersedekah 10.000 kepada penjual apa? Ikan tadi. Yang mana ibu penjual ikan itu memberi harga berapa? 100.000 untuk dagangannya yang dibeli istri saya, sedangkan istri saya menawar menjadi 90.000, kan gitu ya. Ini dalam dagang kan tidak masalah gitu ya, tawar menawar, sudah selesai. Tapi saya nggak usah dikembalikan, ya ambil aja sisanya gitu. Berarti di sini saya kan 10.000 kan sesuai dengan kesepakatan, tapi Allah mengganti. Tidak jarak lama antara saya memberi orang itu sama saya keluar dari penjual bakso, ya diganti oleh Allah SWT lewat orang yang saya tidak kenal, dikasih uang berapa? 100.000. Itu dikatakan innal hasanata bi asyri amthaliha. Sesungguhnya satu kebaikan itu akan diganjar atau diberi oleh Allah dengan 10 kali lipat kebaikan. Nah, kalau saya bersedekah 10.000, ternyata benar saat itu saya mendapatkan secara kontan langsung berapa uang? 100.000. Ya kan? Jadi subhanallah, begitu ini keadaan, dan saya yakin yang seperti ini bukan hanya saya saja yang mengalaminya. Saya ini kan sekedar cerita, dan ini bukan apa-apa, cerita pengalaman pribadi. Tapi itulah keyakinan kita umat Islam. Kalau kita mau bersedekah, ya insya Allah Allah akan menjaga harta kita, itu pertama. Yang kedua, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan harta kita kalau kita mau bersedekah. Demikian juga dengan zakat. Zakat pun sama, kalau kita mengeluarkan zakat, kewajiban-kewajiban kita keluarkan semua, insya Allah Allah akan menggantinya, menjadikan berlipat-lipat ganda, gitu ya, dari rezekinya, dari berkahnya, begitu. Karena itu jangan segan-segan mengeluarkan zakat bagi memang pihak-pihak yang sudah waktunya membayar zakat, begitu ya. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita juga yang sudah waktunya membayar zakat, mudah-mudahan benar-benar kita amanat, kita menjalankan syariat dengan baik dan juga dengan ikhlas, sehingga Allah berkenan untuk menjaga harta kita dan melebihkan rezeki kita di hari-hari berikutnya. Begitu kurang lebih ya. Masih ada? Sudah. Alhamdulillah. Nah, satu artikel hari ini kita membahas tentang zakat. Mudah-mudahan besok, besok itu penutupan ya, penutupan sementara pengajian kita di pesantren Ribat Al-Murtadha. Besok kita cari tema tentang masalah Lebaran. Walaupun belum Lebaran, tapi yang namanya mengaji di bulan suci Ramadan, kan gitu kan ya, juga menunggu ibarat-ibarat tentang Lebaran. Itu yang lumayan bisa kita kaji bersama. Ya, besok cari, walaupun tidak runtut karena
kita nukil dari buku ini tidak runtut begitu ya. Karena kalau dibaca dari awal sampai akhir pasti lebih dari 2 bulan barangkali begitu. Karena kita niatnya mengisi pengajian di bulan suci Ramadan ya. Kita lompat-lompat, tapi insya Allah besok kita cari tema tentang berlebaran ya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dan juga berikut-berikutnya Allah memberikan hidup kita minimal kita mendapati lebaran tahun ini. Allahumma amin ya, Allahumma amin. Baik, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Saya persilakan kalau ada sudah yang masuk. Alhamdulillah Pak Kiai, pertanyaan sudah sampai kepada kami. Langsung saja saya bacakan pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana hukumnya nikah dalam keadaan haid? Apakah pernikahan sah atau bagaimana? Ya, begini, nikah dalam keadaan haid. Kalau firaq, itu firaq atau cerai dalam keadaan haid namanya cerai talak bid'i atau bid'ah. Tidak boleh ya. Sebaiknya kalau naudzubillah ya, kalau ada orang cerai itu jangan dalam keadaan haid, gitu ya. Tapi kalau nikah, sebagian masyarakat justru menganjurkan wanitanya itu dalam keadaan haid. Tapi biasanya begini, ada kelompok di kalangan sebagian masyarakat itu ya. Itu kan seorang wanita sudah bisa diketahui pada umumnya berapa hari haidnya itu. Yang saya tahu itu rata-rata adalah seminggu gitu. Rata-rata seminggu. Anggap saja lah 7 hari gitu ya. Kalau saya hitung 7 hari itu mulai tanggal 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8-nya suci gitu ya. Nah, sebagian masyarakat memilih, ini wali-walinya itu memilih mengakadkan putrinya dalam keadaan haid, misalnya pada hari ke-6. Jadi, kalau hitungan haidnya itu sampai hari ke-7, ya, maka pada hari ke-6 itu diakadkan. Begitu. Apa alasannya? Kok bukan waktu suci? Sudah ya? Alasannya begini, yang namanya merias, apa merias ini? Merias kemanten, make up dan segala macam, paham ya? Itu kan sulit kalau dihapus untuk waktunya sholat. Maka sebaiknya dirias itu dalam keadaan haid, sehingga walaupun dia dirias, gitu ya, dengan berbagai macam make up ini, tidak perlu mandi, tidak perlu wudhu, karena dalam keadaan haid. Jadi ya, itu keistimewaannya. Sudah. Tapi jangan di awal haid, jangan. Di awal hari haid. Misalnya biasanya tanggal 1 sampai tanggal 7, ambil saja tanggal 6-nya gitu ya. Tanggal 6. Maka tanggal 6 itu tak kala dia dirias, dia sempurna dirias, tidak mengganggu periasnya bagi si wanita. Soalnya nggak sholat kan, nggak wajib sholat, ya bebas saja. Mau sehari semalam dirias nggak masalah dia dalam keadaan haid. Sudah ya, sudah. Begitu diakad besok hari ini ya. Besok hari dia haid terakhir misalnya. Itu masih banyak tamu-tamu biasanya ya, ada aja tamu dan ini atau mungkin dalam keadaan capek gitu ya. Sudah, tapi hitungannya hari ke-7-nya ini hari haid terakhir. Sudah? Baru hari ke-8-nya dia suci dan dia mandi, dibersihkan segala macam. Paham? Sudah tidak punya tanggungan sholat yang dirias tadi. Tapi kalau wanita itu dinikahkan pada saat dia ini tidak haid, itu banyak yang meninggalkan sholat gara-gara apa? Takut menghapus riasan. Riasannya mahal loh. Sekarang ada yang rias saja ini ya. Wah, yang paling murah barangkali yang 3 juta, yang mahal sampai 10 juta. Ya kan hitung-hitung, 10 juta. Misalnya dia ini resepsinya atau dia harus bersama dengan masyarakat atau undangan atau keluarga itu misalnya
sebut jam 10 pagi gitu ya, undangan pagi jam 10. Tuh kan zuhur dia harus sholat kan. Gimana kalau zuhur sholat? Kan sulit kan? Dibenahi kan sulit. Paham? Nah, kemudian habis itu ba'da zuhur nanti kalau temu manten batal asar, baru gimana? Akhirnya meninggalkan sholatnya dan memerlukan pernikahannya. Itu yang repot, ya kan? Jadi meninggalkan syariat demi apa? Menjalankan ini resepsinya. Tapi orang yang pandai, keluarga yang bagus itu mencari waktu haid. Di hari haid, akhir haid, begitu ya. Hari akhir haid dia melaksanakan pernikahan. Anggaplah 2 hari misalnya tuntas, dia selesai bersih, dia mandi. Nah, pada hari kedua atau ketiga pernikahan dia sudah bisa berkumpul suami istri, begitu ya. Kalau diambil itu pada awal haid, hari haid misalnya tanggal 1, kasihan suaminya juga kasihan kan gitu ya. Maka yang paling bijaksana diambil adalah hari-hari terakhir haid, begitu. Paham? Intinya gimana? Boleh, tidak apa-apa. Kalau saya justru menganjurkan, begitu ya. Orang yang mau menikah, wanitanya cari waktu haid, begitu. Jadi yang menentukan harinya jangan dari pihak laki-laki, kan tidak tahu pihak laki-lakinya. Yang mengajukan adalah pihak perempuan, dan wali nikahnya atau keluarganya harus harus pandai dan bertanya. Nah, kamu haidnya tanggal berapa sampai tanggal berapa biasanya, gitu ya? Oh, saya haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7. Rutin ya? Ya rutin yang saya seperti itu. Maka wali bisa menentukan, ayo nanti kita sampaikan pada calon mertuamu sana, keluarga sana ya, bahwa pernikahannya adalah tanggal 6. Tanggal 6 kau dalam keadaan haid, tanggal 7 masih haid, tanggal 8 kau sudah suci. Nah, ini tanggal 7-nya kamu bisa istirahat dan segala macam ya. Benar-benar ini bersih-bersih sudah tuntas. Nah, kemudian kamu bersama suamimu, yaitu mulai istilahnya tanggal berapa? 8-nya, begitu ya. Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apakah sah sholat seseorang yang tanpa iqamah? Yang saya maksud sholat sendiri. Oh, ada orang sholat sendirian tanpa mengumandangkan iqamah. Sah saja, ya. Tanpa azan, tanpa iqamah sah. Tapi tidak afdol. Tidak afdol. Sesungguhnya kalau kepingin afdol, walaupun sholat sendiri, ya, orang laki-laki tapi ya, orang laki-laki sholat sendiri, sebaiknya dia tetap aja pakai azan, sekalu bisa, ya. Dan qomat kalau memang kepingin tambah afdol. Jadi masalah azan dan qomat itu atau iqamat itu karena afdol atau tidak afdol, ya. Afdol itu lebih utama, lebih baik. Bukan berarti batal atau sah, tidak ya. Tapi lebih baik orang itu pakai azan, pakai iqamat walaupun salat sendirian. Begitu. Lah, menyebutkan lafaz-lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan zikir kepada Allah. Ya kan? Ini zikir. Setiap kalimat itu dapat pahala. Ya. Kalau sekarang Allahu Akbar pertamanya sudah berapa kali? 2 kali ya. Allahu Akbar, 2 kalimat. Ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa jadi? 4 kalimat. 4 kebaikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa? 5. Asyhadu an la ilaha illallah. Berapa? 6. Tambahnya ya, banyak kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa? Sekarang mengajak kebaikan. Hayya 'alas shalah. Baik enggak? Baik ngajak kebaikan. Dapat berapa tadi? Hayya 'alas shalah. Dapat berapa? 10. Hayya 'alal falah. Dapat berapa? Hayya 'alal falah. Dapat berapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Berapa? 15 baik.
kalau pakai azan. Kalau langsung sholat sah. Salli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dengan pahala sholat. Tapi gak dapat tambahan 15 kebaikan. Kalau diazani dulu walaupun pelan, gak usah kencang-kencang, gak usah orang kampung pada dengar kalau sedang sendirian. Ya misalnya sholat sendirian cukup. Kayak tadi itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kau harus dengan suara kencang kayak di masjid. Tidak harus. Sebelum salat zuhur sendirian ini ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Gak harus begitulah. Ya, tapi sudah niat sendirian karena ada suatu sebab misalnya gak bisa berjamaah karena mungkin sakit atau udzur ya. Tapi yang diperintahkan kan sholat itu berjamaah. Ini udzur, sakit atau datang dari bepergian, capek dan segala macam. Waduh, waktunya sudah habis, gak bisa, ya azan sendiri aja ya. Azannya cukup dengan pendek-pendek pelafadznya dan tidak usah kencang-kencang suaranya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kok qamat juga begitu? Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begitu. Baru salat sendirian dia. Shalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu. Itu kalau dapat qomat tambah berapa itu? Double kan? 15 bisa dapat 20, 30 kan? Ditambah sholatnya sendiri. Begitu caranya ya. Tapi andai kata dia mau praktis, udahlah saya namanya juga sholat di rumah sendirian, ya sudah, saya sholat sendirian aja. Kemudian langsung usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Allahu akbar, boleh enggak? Boleh. Hukumnya boleh. Kalau cari afdal ditambahi. Kalau tidak mau cari tambahan, ya sudah, sholat itu sudah bagus daripada nggak sholat kan gitu ya. Nah, terus juga ada orang tanya, saya ini sholat sendirian, perlu sholat qobliyah? Perlu. Perlu kalau bisa sholat qobliyah. Ba'diyah ya perlu kalau memang sudah ada waktunya. Kayak ba'diyah nggak boleh kan subuh, asar kan gitu kan ya. Tapi kalau qobliyah boleh. Kalau bisa sebelum sholat zuhur, sebelum sholat zuhur, sebelum sholat subuh juga ya. Qobliyah dulu baru sholat sendirian. Kalau terpaksa sholat sendirian. Tapi anjuran saya sebaiknya orang itu jangan sampai sholat sendirian, tapi carilah kawan untuk berjamaah, begitu ya. Orang yang sholat berjamaah itu sampai 40 hari berturut-turut, gitu ya. Maka ini termasuk orang yang dijaga hatinya dari kemunafikan. Itu berbahagialah orang-orang yang senang sholat berjamaah 5 waktu. Kalau pesantren kita alhamdulillah 5 waktu sholat berjamaah ya dah. Kalau dihitung berapa kali nih? 40 kali itu lebih, insya Allah lebih ya. Nah, itu sebagian juga mengatakan 40 kali itu ada yang mensyaratkan mutawaliyat. Apa mutawaliyat itu? Terus menerus gak mutus gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan tidak apa-apa gitu. Tapi kita alhamdulillah di pesantren ini dan juga beberapa tempat yang lain dan bapak-bapak yang aktif di masjid, di musola 5 waktu ya, menjalankan sholat berjamaah, insya Allah hatinya itu diselamatkan oleh Allah dari kemunafikan. Itu ya. Ini perlu dijaga dan diamalkan. Nah, para santri esok mulai hari Sabtu kalian akan libur ya. Dan kalian berada di rumah kalian bersama keluarga kalian, orang tua kalian. Kalau di dekat rumah kalian ada musola, wasiat saya, pesan saya, sholatlah di musola. Ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya sholat di musola rumah sendiri yang ada keluarganya. Agar apa? Kalian sudah dilatih di pesantren ini setiap sholat berjamaah. Jangan sampai waktu liburan di rumah tidak berjamaah. Sayang sekali. Ya, sayang sekali karena fadilah sholat berjamaah sangat luar biasa besarnya. Ya, itu pesan saya. Tentunya pesan saya ini juga kepada semua para pemirsa. Nah, ayo kita giatkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kita berusaha sholat berjamaah setiap saat,
ini Allah akan melipat gandakan pahala kita dan kelak akan diselamatkan dari siksa api neraka. Karena apa? Pertama kali amalan yang dihitung oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, ditambah dengan sunnah-sunnah, insya Allah kesalahan-kesalahan kita di mana saja, kapan saja, sengaja tidak sengaja, ya, yang besar, yang kecil, kesalahan kita ini, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa? Sholat kita dianggap beres dan sempurna. Nah, itu yang paling utama. Jelas ya? Ada lagi? Sudah selesai? Alhamdulillah. Ya ikhwan, mudah-mudahan pengajian malam hari ini kita tutup dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberi berkah, khususnya berkah pada bulan suci Ramadan, dan kita mendapatkan pahala, karena ini kita akan memasuki bulan Ramadan pada sesi 10 terakhir, 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita akan diselamatkan atau ikun dari minan nar, diselamatkan dari siksa api neraka lantaran kita memakmurkan bulan suci Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi